Halo, jumpa lagi bersama saya Fajar Prakasa di my YouTube channel Empert Bird. Kali ini saya akan memainkan game horror yaitu Little Nightmares 2. Game ini rilis pada tahun 2021 bulan Februari. Lalu di bulan Agustus diperbarui dengan edisi yang terbaru. Sebelumnya Little Nightmares 1 rilis pada tahun 2017 bulan April kalau nggak salah ya. Jadi ini lanjutan dari games Little Nightmares 1. Jadi kita langsung ke gamenya saja, tidak usah lama-lama ya. Ya, di sini ada sosok anak kecil yang kepalanya ditutup paper bag begitu ya. Yang kita ketahui, yang kita sudah ketahui, anak kecil ini bernama Mono. Di game Little Nightmares 1, tokoh pemeran utamanya adalah Six, yaitu gadis kecil berjubah kuning. Namun di Little Nightmares 2 perannya tidak diganti, nanti akan kolaps, akan main bersama Six. Si Mono ini akan bertemu dengan Six lalu memecahkan misteri bersamaan begitu. Jadi langsung saja kita mainkan betapa serunya game ini. Aduh, jatuh. Belum udah jatuh. Di backsound, selain musik-musik yang membawa kita ke dunia yang seram begitu ya, juga mempertunjukkan atau memutar musik selain backsound yang khas dari game Little Nightmares ini. Kali ini pada game pembuka ini ada suara seperti suara lalat begitu ya, seperti lalat yang mengepung bangkai begitu. Dan kita lihat di sini ada bangkai manusia yang digantung lalu dikerumunin oleh lalat. Jadi asal mula dari backsound lalat. Kalau ada yang tanya dari sini, mungkin ini adalah tempat yang sangat-sangat kotor gitu ya, yang sangat-sangat banyak sekali pembunuhan dan pembantaian ya. Jadi kita lompat. Di sini ada ranjau ya. Kita lihat di sini ada dua kayu yang dibentangkan sebuah tali. Mungkin itu jebakan yang dibuat oleh seseorang begitu. Siapa yang membuat? Kita telusuri bersama. Ini ada box. Jadi kalau kita lompat di sini mustahil. Jadi harus bertumpu pada box yang ada di bawah. Lalu kita bisa menggapai tebing yang di atas. Dan itu ada box yang digantungkan di pohon ya. Si Mono ini mencerminkan anak yang cerdik lalu pemberani ya. Aduh, untung nggak kena. Kayu tadi jatuh
akibat si Mono bergerak atau menggerakkan melalui akar-akarnya. Jadi kayu itu terjatuh lalu mengejar si Mono. Dan di sini ada seutas tali di atas itu ya. Jadi seutas tali itu akan menuju si Mono berada di atas tebing itu yang kita lihat bersama. Di sana ada derek manual gitu ya, yang bisa mungkin menerjunkan atau menaikkan atau menurunkan box yang berada di atas. Jadi kita coba saja, kita cari tahu bagaimana caranya kita bisa naik ke tebing yang di atas itu. Di sini ada batu-batuan, mungkin bisa membantu si Mono untuk naik ya. Tak bisa. Tuh. Ternyata saya terkecoh. Walaupun di sana, di sebelah sana tadi ada bebatuan, saya kira bisa untuk melompat si Mono, namun tidak terlalu tinggi untuk digapai. Ternyata di sini, di sebelah samping tadi ada kayu yang membusuk, jadi bisa si Mono lalui begitu ya. Lalu di sini ada tali, kita coba lompat. Ya, akhirnya tergapai. Kita ayun-ayunkan dulu sebelum melompat. Terus ada petunjuknya L dan tombol apa tadi untuk melompat begitu. Ya, katrol ini ya yang saya maksud tadi ya. Jadi katrol ini mungkin untuk menggerakkan, benar kan? Untuk menggerakkan box yang tergantung berada di tengah-tengah tebing begitu. Jadi kalau katrolnya ini dilepas, box itu akan menarik ke atas secara otomatis. Jadi ini harus cepat-cepat ya untuk bisa diraih. Aduh, terjatuh. Begitu ya caranya ya. Kira-kira seperti itu. Karena terjatuh, kita akan ulangi sekali lagi. Sambil kita saya memainkan game Little Nightmares ini pada konsol hybrid, yaitu Nintendo Switch OLED dan grafiknya maksimal di 180 pixel. Maaf apabila tidak bisa memberikan grafik yang terbaik. Yang kita ketahui, konsol jatuh lagi. Konsol hybrid ini hanya mampu memberikan resolusi gambar sebesar 720 di docknya ya. Di mana? Kalau dimainkan langsung pada tabletnya. Lalu apabila Nintendo Switch ini terhubung dengan monitor atau televisi melalui docknya, bisa support sampai 1080 pixel begitu. Walaupun konten kreator sudah memainkan game ini dan memberikan grafik yang lebih baik, saya minta maaf gitu ya. Si Mono sudah bisa melalui teka-teki tadi ya.
Lalu di sini ada jembatan yang terputus. Wow. Yang jembatan ini menghubungkan tebing satu dengan tebing yang lainnya. Kita lihat cukup curang begitu ya. Tapi bagaimana untuk menyelesaikan ini? Tidak ada bantuan. Look around being asing. Kita disuruh melihat ke bawah. Ternyata ada papan yang membuat si Mono ini bisa terjun tanpa mati begitu ya. Langsung saja kita coba. Oh iya, ternyata selamat. Nah, begitu caranya. Wow. Lalu kita lihat saja itu tebingnya begitu curam begitu ya, bukan curam. Mohon maaf. Lalu ini ada jembatan yang putus tadi. Jadi mungkin ini adalah jawaban untuk naik ke atas. Ya, benar kan? Jadi papan-papan dari jembatan ini bisa digunakan sebagai tangga untuk Mono menuju ke atas tebing berikutnya. Wow. Nuansa horor mulai terbisik di telinga saya. Wow. Burung gagak. Kita lihat ada sepatu. Sepatu siapa ya besar begini? Oke, bagi yang sudah memainkan game ini dan sudah memainkan sampai selesai, tolong ceritakan keseruannya ya. Dan saya pun belum menyelesaikan game ini sampai selesai. Ada ranjau. Ya, ada jaring yang disembunyikan di tumpukan dedaunan begitu. Jadi sepatu yang besar, sepatu yang terkumpul di sini adalah puzzle untuk si Mono dapat melalui untuk melaju ke jalan ini ya. Jadi harus dipancing dulu untuk ranjau itu bisa tertipu begitu. Wah, teka-teki apa lagi ini? Di sana, di bawah tebing ini. Iya, kita lihat bersama kan. Ada ranjau begitu. Kelihatan banget. Jadi kita harus hati-hati untuk melewati ranjau tersebut. Nah, ini ranjau 1, ranjau 2, ranjau 3. Ya, alhamdulillah bisa dilewati ya. Dan ini ada ranjau yang sudah menggigit. Dan untuk melaju ke berikutnya, kita harus melalui terowongan yang terbuat dari kayu kayu besar. Dan sedangkan di depan gerbang menuju kayu tersebut, ada ranjau yang masih terbuka. Dan di sebelah kiri ada ranjau yang sudah berfungsi. Jadi ini bisa menjadi jawaban, yaitu dengan memegang kayu yang telah menjebak ranjau itu. Jadi kita coba pukul ranjau yang masih berfungsi ini agar si Mono dapat lewat dengan baik. Nah, ranjaunya
langsung menggigit. Begitu ya. Tenan toh. Ya, kita lalui misteri yang tadi. Dan ada lagi. Di sini ada setumpukan dedaunan yang sangat banyak sekali. Bisa jadi di bawah itu ada ranjau juga. Dan di sebelah di sini di bebatuan ada kayu. Nah, ini bisa menjadi solusi agar si Mono dapat melangkah ke sana begitu. Jadi kita coba ambil kayunya dulu. Kalau tadi kita memukul karena terlihat ranjaunya, kalau ini tak mungkin kita pukul, tidak akan memberikan efek. Tapi kita coba dulu ya, siapa tahu. Wah, iya. Saya kira dilempar seperti sandal tadi, sepatu tadi. Ternyata dipukul. Oke. Yang penting si Mono selamat gitu ya. Dan di sini ada buah, beda dengan sebelumnya. Ada buah apa ini? Nggak tahu, blueberry atau buah apa? Atau sawit atau apa? Yang tahu tolong tulis di kolom komentar. Ya kan? Sama seperti tadi. Di bawah ada setumpukan. Nah, itu juga kelihatan tuh gigi-gigi dari ranjau tersebut. Jadi mungkin kita harus lempar buah ini ke bawah agar ranjau itu bisa berfungsi. Nah, ya, selesai misi ini. Kita coba hati-hati. Nah, masih ada lagi ternyata di depan. Insting saya membawa satu buah sawit tadi untuk saya lempar ke depan. Karena apa? Karena dedaunan itu lebat. Kita tidak tahu nanti akan terjadi apa yang terjadi ya. Jadi saya bawa satu lalu saya lempar ke situ. Jadi ternyata memang benar ada ranjau di situ. Oke, tidak bisa melalui bawah. Nah, depan juga ada ranjau. Waduh. Kita putar balik. Ya, kita ambil buah sawitnya. Kelihatan kan, guys? Di depan si Mono ada ranjau yang bersiap-siap menggigit. Kita lempar. Nah, ranjau itu sudah berfungsi, jadi si Mono aman. Dan di sini ada sama seperti misi jembatan yang sebelumnya. Di sini ada papan-papan yang terpasang di kayu yang patah. Ya, pohon-pohon yang patah maksud saya. Coba kita lalui dengan cara memanjat. Dan di sini tebingnya tuh cukup tinggi, jadi tidak bisa diraih oleh si Mono. Kita coba ya. Nah, langsung ambruk satu, langsung patah satu kayunya. Kita lompat. Iya, alhamdulillah selamat. Kita langsung menuju ke atas sini. Dan di sini terdapat satu bangunan rumah. Entah rumah siapa. Wah, sepertinya ada lampu. Berarti rumah ini berpenghuni. Saya yakin rumah ini pasti berpenghuni. Ya, saya belum memainkan game
Little Nightmares versi yang pertama ya, karena saya belum membeli game fisik maupun digitalnya. Jadi yang tersedia sekarang untuk saya mainkan dan saya buat konten yaitu Little Nightmares 2 yang kita mainkan bersama sekarang ini. Kita masuk melalui jendela, teman-teman. Di sini ada kompor yang mungkin tadi sudah digunakan untuk memasak air. Kita lihat bersama, ya kan? Uap dari masakan panci ceret itu ya masih mendidih begitu. Entah itu darah atau air, saya tidak tahu. Yang jelas rumah ini mungkin ditempati oleh sang pemburu. Begitu. Jadi mayat-mayat yang bergantung tadi, jebakan-jebakan yang dijebak tadi, yang dipasang tadi, mungkin dipasang oleh sang pemilik rumah ini. Kita masuk pintunya. Kita masuk ke ruangan ini melalui pintu. Ya, kita masuk lagi. Dan di sini ada tangga. Kita turun. Saya melihat di cuplikan beberapa video Little Nightmares 2 di teman-teman kreator profesional ya. Namun saya baru memainkan game ini setelah saya membeli Nintendo Switch beserta cartridge-nya. Jadi di potongan video ini, di video konten kreator teman-teman, di sini kita bertemu dengan sesosok anak kecil yang akan menjadi partner Shimono. Nah, terlihat kan di balik pintu ini ada anak kecil yang memainkan sebuah alat musik begitu, atau pemutar musik tepatnya. Nah, untuk bisa masuk kita harus mendorong pintu atau merusaknya. Cluenya ada di sini. Pintunya sudah rapuh, berarti didorong tidak bisa. Jadi kita harus mencari alat untuk. Nah, ini ada ketemu ini pisau dapur ini tertancap di lemari. Coba kita tarik. Patah. Bagaimana caranya? Kita cari dulu. Wah, ini terkecoh kita, guys. Tadi ada pisau dapur yang tertancap di lemari. Saya kira itu adalah menjadi bagian dari puzzle game ini, tapi malah gagangnya itu patah setelah saya tarik ke bawah. Jadi setelah itu saya mencari misteri lain atau alat-alat lain. Ternyata ada kapak di kamar tadi ya. Nah, kita hancurkan pintu ini. Nah, hancur juga. Oke. Iya. Anak itu ketakutan setelah Shimono ini berhasil masuk ke ruangan itu. Anak itu lari. Nah, lari kemana saya nggak tahu. Tapi saya punya misteri lain. Oh, dia ke atas. Coba saya akan hancurkan ini.
selesailah. Kita coba cari anak tadi. Dia tadi naik ke atas ya guys. Nah, kita coba cari dia. Kok nggak ada? Kemana dia? Saya coba panggil. Nggak ada. Ya, kita coba masuk di sini. Di sini ada 3 sosok menyeramkan yang duduk di kursi. Namun tidak dapat bergerak. Kita coba naik ke atas laci. Di sini ada pembuangan atau jendela. Oh, ya, ya ini dia orangnya. Iya, kita bertemu dengan anak tadi yang berada di ruangan yang sedang memainkan alat musik atau pemutar musik begitu. Dia sempat lari ketakutan setelah bertemu dengan si Mono. Namun setelah bertemu kembali di ruangan yang sebelumnya ada 3 sosok menyeramkan duduk di kursi. Ya, mungkin anak ini yang dimaksud oleh teman-teman ya. Ya, ini adalah si Sik. Jadi, atau bukan? Yang tahu tolong tulis di kolom komentar. Yang jelas anak ini akan menjadi partner perjalanan si Mono untuk lolos dari dunia yang menyeramkan ini. Kita coba naik ke atas tangga. Ya, dia mengikuti. Ya, apa ini? Tak bisa. Terus kita harus, ya, kita harus minta bantuan. Mungkin kita harus minta bantuan si anak kecil ini ya. Bagaimana caranya? Bagaimana? Gak bisa. Bagaimana ini caranya untuk bisa melangkah ke sana? Sedangkan si Mono ini tidak dapat menggapai lemari yang ada di depan karena terlalu tinggi. Hei. Nah, mungkin ini peti ini bisa kita dorong bersama. Iya kan? Jadi peti ini didorong satu orang saja tidak mampu. Untung ada anak kecil yang bernama Sik ini membantu mendorong. Jadi si Mono dapat melewati lemari besar tersebut. Jadi kita mungkin, nah, di sini di depan kita ada mayat atau boneka, saya tidak tahu, yang digantung berada di atas. Lalu di sini ada gantungan yang mengait kunci, dan untuk menggapainya mungkin tidak bisa digapai.
Mau lompat seperti apa mungkin tidak bisa. Jadi di sini ada katrol. Ya. Ada mesin katrol, guys. Jadi tapi tidak ada yang buat dorong. Oke. Setelah kita melewati game-game tadi yang berada di hutan, katrol itu harus ada pengaitnya untuk mendorong. Jadi mungkin kita harus mencari pengaitnya dulu. Sekarang kita harus, oh ini dia bersedia membantu untuk mendorong. Alhamdulillah. Kita turun ke bawah. Ya, kita merangkak. Ada siapa itu? Ini ada boneka atau orang? Saya nggak tahu. Dan sepertinya memegang mesin dari katrol tersebut. Jadi coba kita pegang. Apa yang terjadi? Kita tarik. Wih. Tangannya patah, guys. Jadi ini boneka ya, bukan manusia. Nah ini itu terlihat kayak kapuk, kayak busa-busanya gitu. Jadi mungkin ini 100% boneka, bukan manusia. Jadi kita dapat pengaitnya untuk mengatrol gantungan tadi yang berisikan kunci. Entah kunci apa, saya nggak tahu. Iya, coba kita lempar ke bawah dan sisik mengambil. Oke. Oh, dia mendorong sendiri. Terus bagaimana dong? Coba kita bantu. Terus bagaimana? Coba kita mendekat. Bagaimana sih? Ini bagaimana, Kak? Oh. Iya. Jadi mayat atau apa ini ya yang digantung bukan langsung ke kuncinya, tapi mayatnya yang turun. Jadi si Mono harus menggapai kuncinya dengan cara melompat. Kita coba. Aduh loh. Gagal. Percobaan pertama gagal. Kita coba lagi. Iya, dapat. Aduh. Kuncinya terjatuh. Begitu rupanya caranya. Dapat kita kuncinya. Ya, kita simpan di saku si Mono. Terus bagaimana ini? Karena lemarinya ini tinggi, tadi terbantu oleh peti yang didorong bersama. Jadi di sini hanya ada lemari dan laci-lacinya. Coba kita tarik. Apakah bisa membantu? Iya, akhirnya dengan mendorong satu laci, menarik satu laci, bisa menjadi tumpuan kita bersama. Oh ya, sekarang kita cari pintu yang ingin kita buka bersama. Apakah di sini? Tidak, buntu ternyata. Sahabat emprit, bagaimana ini? Astagfirullah. Si Mono lompat, sisik turun dengan baik melalui tangga. Aduh. Jadi kunci tersebut mungkin akan membuka pintu ini.
langsung terhubung dengan halaman belakang. Di sini ada skop, mungkin digunakan untuk menggali kubangan tanah untuk mengubur sesuatu. Dan kita masuk ke gudang. Mungkin ini adalah area gudang. Dan ranjau-ranjaunya yang sama persis berada di hutan ada di gudang ini. Wah. Terus bagaimana ini? Coba kita dorong peti ini. Tak bisa. Bagaimana dong? Coba kita dorong lagi bareng-bareng. Oh iya, box besar ini ternyata didorong agar dekat dengan jendela yang terbuka. Coba kita lompat ke jendela itu. Alhamdulillah tergapai. Ada suara sesuatu ya guys, seperti kesutan-kesutan atau mengolah daging begitu ya rupanya suara tersebut. Kita jalan pelan-pelan. Sisik merunduk, Simono harus merunduk juga. Lalu kita, oh ini ada seseorang yang sedang memutilasi begitu ya dengan pisau. Coba kita lewat pelan-pelan kita lalui bersama. Coba kita, ini ada sebuah pintu keluar. Waduh, tadi orangnya ada bok di sini, mampet dulu. Astagfirullah. Ayo lari lagi. Jadi orang itu melihat kita setelah kita kabur dari rumah tadi. Coba kita sembunyi di sini dulu. Jadi orang itu yang telah membunuh orang-orang di sini, yang menggantung mereka di atas pohon, yang membuat jebakan ranjau. Lalu kita kemana lagi nih? Coba kita jalan pelan-pelan saja, karena dia tadi memegang senjata tajam, pistol ya, tembak mati ini. Game ini sangat menarik gara-gara ada burung gagak tadi. Jadi langkah kita tersorot oleh monster itu. Kita jalan pelan-pelan, semoga ada petunjuk. Iya, dia berhenti. Ya, kita coba pelan-pelan. Nah. Di sana ada lubang, tepat di bawah kayu. Mungkin kita harus lewat situ, jalan satu-satunya. Tapi kita harus lari. Kalau merangkak begini tetap ketangkap, kita ketembak beneran. Jadi kita coba ya. Kita coba masuk. Iya, alhamdulillah berhasil. Terus kemana lagi kita? Ya, oh di sini ada lubang ternyata.
ada terowongan yang bisa kita lalui bersama. Pasti marah itu monster itu. Jadi kita harus hati-hati. Ya, kita sudah berada di luar. Mana sisik tadi? Kita coba gapai tangannya biar kita bareng-bareng bersama untuk melalui game ini. Coba kita gapai. Bagaimana cara gapainya? Oh, ini. Kita pelan-pelan. Kita coba lewati. Deg-degan saya, guys. Nah, apalagi, oh my god, jembatan putus lagi. Tadi jembatan putus lagi, ini putus lagi. Memang sengaja diputus sama orang tadi agar tidak ada satupun orang yang dapat melalui jalanan itu ya. Kita cari, coba. Di situ ada seperti kurungan begitu ya. Kurungan apa nggak tahu, digantung di atas pohon. Dan ini ada jembatan yang terputus. Begitu. Lalu di sini ada apa ini? Tali jembatan, pegangan tali. Oh, ini. Oh, bisa ditarik, guys. Lu. Lah, sisi kok lompat duluan. Lah, aku gimana nih? Waduh, sedangkan jembatan, untuk mendarik jembatan itu yang putus itu berat sekali pasti. Jadi tidak mungkin apabila dilepas langsung lari, langsung loncat. No. Coba kita mendekat. Press X to call. Kita coba untuk memanggil sisik, dan sisik melambaikan tangan untuk membantu si Mono. Wah, mungkin kita harus melompat begitu. Namun tentu nggak bisa melompat dengan cara biasa. Kita harus lari dulu. Jadi mulai dari sini kita lari, langsung kita lompat. Iya, alhamdulillah. Akhirnya si Mono dapat juga melalui jembatan tersebut. Di sini ada kurungan. Biadab orang tadi. Mereka bunuh orang-orang di sini. Ini ada skopmu, pasti buat ngubur bangkai orang. Ada dentuman. Mungkin pertanda monster tadi sudah ada di depan kita. Jadi kita harus hati-hati. Benar kan? Dia sudah ada di sana. Khas dengan lampu sorotnya. Jadi kita harus hati-hati. Kita harus lari. Ya, Allahu Akbar. Ya, mati. Kurang cepat si Mono. Jadi kita langsung lari saja ya. Oke, kita ikuti aja. Oke. Lari. Astagfirullah, mati lagi. Ya, jadi mungkin kita harus sembunyi dulu di box yang ada di depan kita tadi. Sisik sih langsung terjun. Ya, kita coba lari. Ya, alhamdulillah. Ya, terus naik terus ke atas. Iya, alhamdulillah. Ayo, aduh. Terjatuh. Mereka nembak terus. Waduh. Aduh.
Kita berada di mana ini? Kita sembunyi aja dulu di sini. Ini bawah rumah ini sungai atau apa, nggak tahu, lembah atau apa ini. Kotor banget, mencerminkan pembunuhan yang sangat tragis di daerah-daerah sekitar sini. Lihat kan, begitu hijau pekatnya air di sini. Kita coba melangkah pelan-pelan. Ya, coba kita bisa lewat bawah jembatan. Nah, di sini ada apa lagi ini? Harus bagaimana kita harus bisa melalui dengan cara seperti Sik yang sudah dulu melangkah begitu. Harus jalan sambil menyelam. Wih, kotor banget sampai ada gelembung-gelembungnya. Lihat tuh, ada gelembung-gelembungnya. Saya curiga ini bukan air. Ini bukan air. Mungkin bercampur dengan darah atau apa ini. Terus kemana lagi kita? Kita harus naik. Dan Sik mendorong sendiri kayu tersebut. Ih, sulit banget. Kita harus lompat lagi ke bawah. Mati. Ternyata lama menyelam di dalam air tadi juga bisa mati begitu ya guys. Jadi game ini sangat menarik banget. Jadi setelah kayu ini roboh, kita harus berlari dan menyelam. Nah, seperti ini ya. Alhamdulillah, selamat. Ya, di sini ada papan. Kita harus naik ke atas. Dan Sisik masih bersama saya di belakang. Harus hati-hati. Berdarah dingin banget monster itu. Di situ ada burung gagak. Pasti kalau kita lompat, burung gagak itu pasti terbang. Dan monster itu pasti mengincar kita. Bagaimana solusinya ini? Coba kita langsung. Ya, kita harus hati-hati mungkin. Burung gagaknya belum menyadari atas keberadaan kita. Nah. Ada kan? Yuk ya. Ada rumah. Mungkin ada jawaban untuk pintu keluar. Oh, Sisik mendorong. Lalu kita, ini ada apa ini? Pistol. Nah, ini mungkin jawabannya. Ayo Mono bangkit, bantu. Wah, alhamdulillah. Ternyata setelah si Mono dan Sisik ini dikejar oleh pemburu tadi, ada rumah atau gudang ini nggak tahu, dan pintunya terbuka, ada senapan yang tergantung. Lalu Sisik dan si Mono ini bekerja sama. Sisik mendorong pintu agar tetap tertutup, dan si Mono
harus mengambil senapan tersebut yang bergantung di bawah jendela ini ya. Lalu senapan itu terjatuh, Mono perlu waktu untuk bangkit, dan Sik melepas dorongannya terhadap pintu, dan Sik lalu bergegas mengambil senapan yang terjatuh, dan Mono membantu ketika bangun, dan akhirnya pemburu tadi bisa dikatakan tewas. Dan misi kali ini mungkin selesai, tapi pasti kedepannya pasti akan ada misteri-misteri yang harus kita pecahkan bersama. Apalagi kita main berdua dengan si Sik, jadi harus saling mengerti satu sama lain. Dan setelah dari hutan tadi ada apa ini, papan pintu yang ada di laut begitu, dan Mono dan Sik ini mendorong agar terjatuh pintu tersebut ke air, lalu ditumpangin berdua sehingga Mono dan Sik bisa naik ke atas papan pintu itu, dan papan pintu itu membawa Mono dan Sik kemana entah, saya tidak tahu. Berdebar hatiku guys. Game ini game horor yang pertama saya mainkan. Ya, mungkin dulu ada game Resident Evil atau apa di game PlayStation 2. Lawan kita mumi, lawan kita orang mati begitu. Tapi ini mengisahkan seperti game yang sangat kompleks. Anak kecil dengan keberaniannya, entah untuk apa dia ada di sana, dan mengapa dia nggak mati aja begitu. Tapi kalau mati nggak ada game ini, pasti ada misteri yang harus dipecahkan. Ya, ini kita sudah sampai berada di apa ini, nggak tahu. Mungkin ada bangunan tinggi di hadapan kita. Setelah tadi hutan begitu, hutan belantara dan penuh dengan pembunuhan, papan atau pintu yang kita tumpangi membawa kita berada di sebuah kota mati begitu. Bangunan-bangunan yang mau roboh dan gelap, dan Sisik kok nggak mau ikut. Apa sampai sini aja Sisik menemani saya? Ya. Nah. Di depan TV ada seperti bocah. Kita samperin ya. Yuk kita samperin, kita panggil. Gak semaur. Ih, menyeramkan. Kita coba gapai. Kok menghilang? Kita coba lari ke sini. Ada sofa, ada tiang listrik yang sudah tidak berfungsi tentunya ya, karena sudah putus. Ada pintu. Coba kita ke sini. Apakah kita bisa masuk melalui pintu ini? Tidak bisa. Deg-degan bener main game ini.
Coba kita masuk lewat ini. Tapi walaupun tiangnya begitu, tiang listriknya begitu, ternyata masih ada lampu yang menyala. Dan di sini, di tepatnya di pantai ini ya, ada TV yang sudah rusak. Mungkin ini akan menjadi clue selanjutnya untuk memecahkan misi-misi atau puzzle yang ada nanti. Kita coba masuk. Assalamualaikum. Lunwun. Apakah ada orang di sini? Gelap. Seperti tidak ada kehidupan di sini. Opoiku, ya Allah. Ada baju yang tergantung di casing atau vektor TV begitu ya. Kita coba masuk lewat sini. Kita coba telusuri lebih dalam game ini. Ternyata banyak TV. Coba kita lihat. Banyak TV di sini. TV tabung. Kenapa nggak TV LED? Ya kan? Kita bisa main, bisa jual gitu. Kalau TV tabung kayak gini, kan nggak laku gitu. Jadi dibuang. Ya, itu bercanda guys. Jadi di momen ini kita Sik dan Mono dari awal, setelah turun dari papan pintu tadi, banyak menemukan sebuah TV. Mungkin TV rusak begitu tepatnya ya. Ini ada pintu. Ya, kita berada di dapur atau sebuah restoran yang terbengkalai begitu ya. Ada baju-baju yang semampir begitu, semampir, istilah Jawa semampir di kursi begitu. Seperti tidak berpenghuni. Ya. Kok TV lagi? Ya Allah. Ada apa dengan TV? Kok banyak banget TV di sini? Ya guys. Ya, kita sudah 1 jam kurang lebih bermain game ini. Mulai dari memecahkan misteri ranjau di hutan hingga masuk ke rumah. Lalu bertemu dengan bocah kecil yang teman-teman sebut Sisik begitu ya. Sisik ini akhirnya menjadi partner untuk memecahkan game ini, untuk menjalankan game ini bersama Sisik begitu. Jadi banyak televisi di hadapan kita setelah kita berada di tengah hutan tadi. Apa keseruannya? Apa misteri selanjutnya? Kita akan lanjutkan di lain kesempatan. Karena kita kalau selesaikan dalam satu unggahan video, mungkin akan terlalu berat untuk di-upload begitu. Jadi sekian, game ini sangat seru. Perlu kita lanjutkan di kemudian hari. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Salam.